Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Gina dan rekan saya Herliani, Nurrahima, dan Maulana. Kami dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, kami sedikit memberi penjelasan tentang globalisasi. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian globalisasi, 2. Menjelaskan proses globalisasi, 3. Menjelaskan ciri-ciri globalisasi, 4. Menjelaskan teori globalisasi, 5. Menjelaskan contoh globalisasi, 6. Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari globalisasi, 7. Menjelaskan cara menyikapi globalisasi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Globalisasi diambil dari kata global atau universal, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Proses globalisasi ada 5 fase. Fase pertama, awal mula globalisasi ini terjadi karena adanya perdagangan yang dilakukan bangsa Cina dan India di tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Jadi, saat itu benih-benih globalisasi itu tumbuh ketika manusia mengenal perdagangan antar negeri. Fase kedua. Fase ini berkelanjutan dari fase sebelumnya yang ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di kawasan Asia dan Afrika. Maka dari sinilah keterikatan antar bangsa dengan bangsa yang lain. Fase ketiga. Fase ini ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Jadi, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor eksplorasi ini. Fase keempat. Fase ini ditandai dengan berkembangnya kebutuhan dengan industrialisasi. Industrialisasi ini dimulai ketika adanya penemuan mesin uap. Selanjutnya, fase yang kelima atau fase yang terakhir, yaitu fase yang dikenal sebagai era pasar bebas, karena fase ini ditandai munculnya akibat runtuhnya komunisme. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi ada 10. Pertama, batas antar negara semakin menipis. Kedua, informasi mudah menyebar. Ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Keempat, masyarakat semakin maju. Kelima, semangat kerja meningkat. Keenam, ruang sosial makin terbuka. Ketujuh, teknologi semakin maju. Kedelapan, pembangunan yang modern. Kesembilan, pasar semakin luas. Kesepuluh, pertukaran remaja. Teori globalisasi. Teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Ini berarti pula media massa negara barat juga mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Contoh globalisasi, contoh dalam aspek ekonomi. Pengaruh terhadap makanan. Pada umumnya, makanan pokok kita adalah nasi. Di daerah-daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Di era globalisasi ini kita tidak dapat terpaku pada makanan khas daerah kita sendiri, tetapi kita dapat menikmati berbagai jenis makanan daerah lain yang sudah tersaji di berbagai rumah makan atau restoran. Akibat yang ditimbulkan: 1. Menghambat pertumbuhan sektor industri. 2. Memperburuk neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. 4. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 5. Masuknya produk luar negeri dengan mudah sehingga menyebabkan produk dalam negeri tidak diminati lagi. Cara menyikapi globalisasi.
Misi yang diemban globalisasi di bidang ekonomi terutama adalah negara tanpa batas, perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi, integrasi ekonomi dunia, dan kebebasan investasi. Alat yang dipakai melancarkan jalan guna mencapai tujuan antara lain perjanjian-perjanjian multilateral, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia maupun kerjasama modal antar negara. Menciptakan produk-produk yang berkualitas dan bermutu sehingga mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.